Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu iza ghadaballahu ala ahadin. Itu ya. Benar tuh. Razaqahu malan haraman. Fa iza ishtadda ghadabuhu alaihi wa kala bihi syaitonan yubariku lahu fihi wa yushibuhu wa yusgiluhu bidunya. Anid dini wa yusahilu lahu umura dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurun rahimun. Ya aliyu ma safara ahadun talibal harama masyian illa kana syaitanu qarinuhu wala raqiban illa kana radif fahu wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitanu wala nasiya ahadu ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitanu fi waladihi wazalika qauluhu ta'ala wa syarikhum bil amwali wal auladi wa idhum ya aliyu duhai Ali. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu dan Ali pintu gerbangnya ilmu. Nabi itu kotanya ilmu, Ali itu pintu gerbangnya ilmu. Maka diajak bicara Ali, wahai Ali, duhai Ali. Iza ghadaba, apabila marah, Allahu oleh Allah. Iza ghadaballahu, apabila marah oleh Allah, murka oleh Allah, ala ahadin, atas seseorang, pejabat ke, rakyat ke, kaya ke, miskin ke, orang kota ke, orang desa ke, pokoknya seseorang aja dah. Bagaimana kalau Allah marah sama dia? Razaqahu malan haraman. Razaqah, maka memberi rizki oleh Allah akan dia, seseorang yang dimarahin Allah, dikasih rizki sama Allah, malan haraman, akan harta yang haram. Kalau Allah murka sama seseorang, dikasih barang haram sama Allah, dia nikmatin tuh barang haram. Tadi diancam sampai di kuburan tuh diancam. Fa iza istadda ghadabuhu alaihi wa kala bihi syaitanan. Fa iza istadda, apabila bersangetan, bertambah-tambah, ya. Ghadabuhu, oleh marahnya Allah. Fa iza stadda, apabila bersangetan, bertambah-tambah, makin memuncak, ghadabuhu, oleh marahnya Allah, alaihi, di atas dia, seseorang yang dimarahin sama Tuhan.
wakala bihi syaitonan, menyerahkan urusan, mewakilkan urusan, bihi dengan dia, wakala menyerahkan urusan oleh Allah, bihi dengan dia seseorang, syaitonan akan setan. Jadi diurusin sama setan ya. Ya. Maka makin memuncak kelakuannya, makin jadi-jadi kelakuannya. Orang diatur sama setan, dikuasai sama setan. Wakala menguasakan urusan bihi dengan dia, syaitonan akan setan. Yubariku memberi berkah setan, diberkati sama setan, ya, disetir sama setan, lahu baginya, fihi padanya, wa yushibuhu dan menemani oleh setan, hu akan dia, wa yushibuhu dan menemani oleh setan, hu akan dia. Terus ditemenin sama setan. Begitu orang yang dimarahi sama Tuhan. Jangan bikin marah Tuhan. Apa yang disuruh sama Allah kerjain, apa yang dilarang sama Allah tinggalin. Jangan bikin kesel Tuhan. Sampai kayak begitu tuh. Wa yusgiluhu dan menyibukkan akan dia. Dibikin sibuk dia. Bidunia dengan urusan dunia, nggak sempat sholat, nggak sempat baca ratib, nggak sempat baca sholawat, nggak sempat bangun malam, ngurusin dunia aja dia mah. Anid dini, jauh dari agama. Dibikin sibuk sama setan dengan urusan dunia. Kayaknya kita banget ini ya. Kita banget kayaknya ini mah. Tapi nggak sengaja milihin kitabnya, enggak ini Pak. Memang kebenaran aja nih Pak. Anid dini, jauh dari agama. Wa yusahilu lahu umuro dunyahu. Wa yusahilu dan memudahkan oleh Allah lahu baginya. Tuh orang yang dimurahin tuh dimudahi, orang dimarahin dimudahkan. Umuro akan urusan-urusan duniahu, dunianya mudah urusannya, gampang aja merizki. Obyekan banyak banget. Obyekan ini berhasil, usaha ini berhasil, usaha ini banyak. Emang digampangin sengaja sama Tuhan. Namanya diapain tuh? Ya kita punya anak nih, masih kecil, naik pohon rambutan tinggi banget, kita bilang begini, naik tong terus tong, biar tinggi terus naik lagi neng gitu. Doh apa maksud itu? Diambulin namanya. Lagi diambulin. Naik datong yang tinggian dikit ya gitu. Itu bocah naik makin tinggi, jatuh aja gubrak ngerasain loh gitu. Itu namanya diambulin. Kita juga mau ini begitu. Besok nggak pulang jangan jam 11 bang, jam 2 aja pulangnya gitu ya. Kita bener pulang pagi, kabur gini kita. Nggak ngerti diambulin kita mah orangnya. Namanya dalam bahasa Arab istidraj namanya. Wa yusahilu lahu umura dunyahu, dan memudahkan oleh Allah baginya umura dunyahu, akan urusan-urusan dunianya. Wa yaqulu, dan ia berucap, Allahu ghafurun rahimun. Allahu dasaran Allah, ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang ini. Begitu ucapannya. Gua biar banyak dosa juga ingat Allah maha pengampun. Diampuni nama Allah mah. Padahal salahnya banyak banget. Tapi ngomongnya Allahu ghafurun rahimun. Dasaran Allah maha pengampun. Dan juga dosa gue diampuni.
Rahimun, dasaran Allah maha penyayang. Allah maha penyayang. Itu orang yang dimurkai sama Allah tuh begitu. Ya aliyu ma safara ahadun talibal harama masyian illa kana syaitanu qarinahu wala rakiban illa kana radifahu. Ya aliyu, duhai Ali, ma safaro, tidaklah bepergian. Ma safaro, tidaklah bepergian. Illa ahadun, oleh seseorang. Siapa aja? Pokoknya seseorang aja. Bisa laki, bisa perempuan, bisa orang kota, orang desa, rakyat kecil, jelata, orang yang punya sosialita. Seseorang aja dah. Dia pergi talibal harama, padahal mencari yang haram. Mau kemana itu? Mau nyari duit, mau bisnis. Bisnisnya barang yang haram. Masian, padahal berjalan kaki. Dia pergi nyari usaha yang haram. Jalan kaki perginya. Illa, kecuali pasti. Pasti, kata Nabi Ali, pasti itu orang yang kayak begitu tuh. Karena syaitanu, adalah setan. Qarinahu, yaitu temennya. Dia jalan ditemenin sama setan. Yang nama juga teman setan, maka yang dikerjain juga setan. Kelakuan juga setan. Mata setan, mulutnya setan, kupingnya setan, nemenin setan. Wala rakiban, dan tidaklah ia berkendaraan. Emek matiin dulu lagi lagi parkir di sebelah sono tuh. Bang, matiin dulu gitu. Wala rakiban, dan tidaklah ia berkendaraan, perginya naik kendaraan. Illa, kecuali pasti. Kana rodipahu, kana adalah setan. Rodipahu, memboncengnya. Kalau dia naik kendaraan, setannya membonceng. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitanu. Wala jama'a, dan tidaklah ngumpulin, nabung. Ngumpulin tuh nabung. Ahadun, oleh seseorang. Ditabungin tuh dikit demi sedikit. Malan haraman, akan harta yang haram. Illa, kecuali pasti. Akalahu, akan memakan dia. Akala, memakan oleh setan. Belum, Pak Ilya belum. Illa, kecuali pasti. Akala, makan. Hu, akan harta yang haram. Syaitanu, oleh setan. Kalau yang dikumpulin, yang ditabung itu harta yang haram, bakal dimakan sama setan. Dia lagi pergi, kebakar, habis ya dikumpulin dari masih muda. Dari masih muda dikumpulin, habis dimakan api, setan yang makan. Dia bangun tuh dikit-dikit istana. Ya, boleh kerja siang malam, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Nggak kenal panas, nggak kenal hujan, padahal udah gede. Dia kumpulin dikit-dikit.
habis dirampok orang. Pas sudah banyak. Bukan cuma rumahnya kebakar, orangnya ngikut tambu, orangnya ikut gosong. Bukan cuma hartanya dirampok, bininya diperkosa, dibunuh sekeluarga. Barang haram dikumpulin. Begitu kata Nabi. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitanu fi waladihi. Wala nasiya, tidaklah kelupaan, ahadun oleh seseorang, tidaklah lupa oleh seseorang, ismallahi, nyebut nama Allah Ta'ala. Lupa baca bismillah. Indal jima'i, ketika jima. Ya lupa nyebut nama Allah ketika jima. Nafsu banget kali ya. Malah teriak-teriak, malam Jumat ini, malam Jumat ini. Bismillah dia lupa teriak malam Jumat. Maaf ya Yud ya. Yud. Malam Jumat ini buat orang dewasa. 17 ke samping. Yudi masih kecil Yudi mah. Ada aja yang ketemu ke sana-sana. Ada aja ketemu yang sana-sana. Bikin Yudi tersipu-sipu ada aja. Mana sia ahadun ismallahi ta'ala, tidaklah lupa oleh seseorang menyebut nama Allah, lupa baca bismillah indal jima'i, ketika jima. Bismillah dulu ngapa? Malah sunnahnya mah sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat. Ya sholat sunnah. Udah puyeng duluan gitu. Sholat dulu 2 rakaat, jangan buru-buru aja. Mau mana sih buru-buru? Yudi sabar banget. Yasinan ini. Masa kita gak sabar? Oh dicontohin sama Yudi, dia sabar banget tuh. Ya. Sabar ya. Iya juga ya. Pakai lupa baca bismillah. Yang ini cakep banget ya Bang. Cakep banget, putih, tinggi gitu kan. Minumnya kelihatan. Itu dari Uzbekistan ini. Illa, kecuali pasti. Heran kita biarin udah tambah umur begini, saya diomongin yang begitu masih demen aja, ngapa ya? Asal nyebutnya begitu masih demen aja gitu. Tua-tua kali kalau terhadap. Apa ya? Apalagi yang muda kali Pak. Yang muda berpengalaman. Yudi nggak ada roman-roman. Syarakahu, bersekutu. Hu, kepadanya. Asyaitonu, oleh setan. Setan ikut jima. Lupaan baca bismillah. Bersekutu oleh setan. Nyampur oleh setan, ikut andil. Nanem andil tuh setan fi waladihi, pada anaknya. Antus pengawal tuh bocah. Susah banget diatur. Lupa baca bismillah bapaknya. Apalagi emaknya mah. Bapaknya aja lupa. Lagi emaknya, anaknya bandel banget, jangan salin anak deh tuh ya. Iya. Salahin aja emak, bapaknya lupa baca bismillah. Aduh. Wazalika, dan yang demikian itu setan bersekutu pada anaknya, kauluhu, yaitu
firman-Nya Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 64. Ntar dicek ya, dicek surah Al-Isra ayat 64. Dicek. Ini nggak ada Quran di sini ya? Ada. Belum punya. Ada terjemah. Masya Allah. Ada. Ke Departemen Agama mus minta Quran. Nanti aja ngeceknya biar aja. Selesai cek. Udah percaya aja 64. Udah percaya aja. Masa iya diceburin? Qauluhu ta'ala wasyarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wasyarikhum, dan mereka setan bersekutu fil amwali, pada harta-harta. Di harta kita tuh ada setan bersekutu. Wal auladi, dan pada anak-anak. Wa idhum, dan berilah janji hum, akan mereka setan. Begitu kata Allah. Jangan lupa baca bismillah ya, minimal bismillah. Jadi kita bismillah gitu, potong jadi udah. Gak usah bismillahirrahmanirrahim, di kelamaan kali mah ya. Bismillah udah cukup sih. Ya Ali, duhai Ali, la yaqbalullaha ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal harami. Ya Ali, duhai Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in, tidak menerima oleh Allah Ta'ala salatan, akan salat, baik salat wajib atau salat sunnah, nggak diterima sama Allah. Bila wudu'in, tanpa wudu. Wudu dulu salat mah. Kalau nggak wudu tayamum. Wala sodakotan, dan Allah tidak terima sedekah minal harami, dari barang yang haram. Emang dapatnya yang haram disedekahin. Ini kain boleh nyolong sedekah. Pak Ustadz, kain nih buat sembahyang Id. Dia boleh nyolong, nggak diterima sedekah. Kalau barang haram, kudu yang halal disedekahin. Oleh karena itu Ka'bah itu nggak ngikutin pondasi. Pondasinya nggak segitu, lebih gede pondasinya, dikecilin sama Nabi. Karena dananya nggak cukup. Kalau ngikutin pondasi yang ada tuh dananya nggak cukup. Karena Nabi cari dananya tuh yang bener-bener halal gitu ya. Kita nurut apa gitu ya, membangun majelis taklim nih gitu, cari yang bener-bener halal gitu. Jangan main asal sabet-sabet aja. Biarin dah, duit apa kita pakai dah. Yang penting cepet jadi gitu. Jangan begitu. Nggak diterima Allah. Nggak diterima sedekah dari barang yang haram. Ya Aliyu, duhai Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanut tayamumi, sunnah tayamum. Kalau wudhu ada sunnah-sunnahnya, tayamum juga ada. Itu ya. Sama kayak wudhu. Sunanu, sunnah, tayamumi, tayamum. Jadi sunanu tayamumi, ada beberapa sunnah tayamum. Sunanu tayamumi, sunnah tayamum. Panjang banget tayamum, nggak habis-habis. Hampir rada-rada bosan kita ya dengerinnya ya. Jangan bosan, ilmumu jangan bosan. At-tasmiyatu, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim maksudnya, jangan bismillah doang. Walaupun bismillah juga jadi, bismillah itu udah jadi. Awalahu, di awalnya tayamum, di permulaan tayamum.
Situ baca bismillah. Kayak wudhu juga begitu. Di awal wudhu tuh kocok-kocok tangan baca bismillah. Satu tuh at-tasmiyatu awalahu, baca bismillah di awal tayamum. Wa taqdimul yumna alal yusra. Wa taqdimu, dan mendahulukan yumna, tangan kanan. Udah pasti. Kanan kalau tayamum kanannya tangan berarti. Kan nggak ada kaki. Tayamum nggak ada kaki ya. Tadi gosok-gosok lagi mabut, kakinya jangan. Dua doang dia membuka sama tangan. Alal yusra, membelakangkan tangan kiri. Takdimul yumna, mendahulukan tangan kanan. Alal yusra, membelakangkan tangan kiri. Sunnah begitu. Kalau dibalik bagaimana? Kiri dulu jadi. Wa taqdimu mashi a'lal wajhi. Yang ketiga, sunat tayamum. Wa taqdimu, dan mendahulukan. Mashi, menyapu. A'lal wajhi, bagian atas wajah. Kening, idat sini ya, sini tuh. Itu dari atas turunin ke bawah begitu. Kan begitu nyontoinnya, ya. Dari atas. Wudu juga begitu. Dari atas gitu. Jangan dikeprok. Kalau kita keprok, orang yang nunduk begitu, emang kerannya segini nih. Ya, keran segini. Yang ngobrol masjid susah nyusahin banget kita ya. Mana nempel banget lagi sama tembok. Dikit banget yang nonton dong begini. Kalau cuci kaki begini-begini gitu nih. Sampai begini-begini susah banget. Panjangin ngapa dikit? Itu merbot emang begitu. Marbot. Kalau bikin keren sampai nempel sama tembok. Cuci kaki jadi susah. Cuci tangan tuh sampai melintir-melintir gitu ya. Remaja mesti. Kerannya yang 15.000 dari plastik, keras banget diputer gitu ya. Udah keras banget. Kita kencengin dikit dia kegedean, kita kecilin nggak keluar. Yang 15.000. Kita lagi anak-anak kita aja lepas gitu bro tuh ya. Habis kita basah. Yang kelan plastik tuh. Iya gitu ya. No, lihat keran dulu di Yudi no. Yang 65.000. Kuat. Kuat. Keran yang 7.500 sih bakal masjid. Ya elah, malu-maluin aja ya. Ya kita juga sih salah emang ya, masuk ke masjid kencing doang gak bayar. Buka keran gede banget begitu ya. Ngasukin kotak 2.000. Kalau masukin kotak 2.000 kecil aja mukanya itu. Kecil dikit gitu tadangnya. Ini gede bro. Buat 2.000. Dicari lagi yang paling lecek. 2.000 yang paling lecek dikit. Udah ada garis solasinya tuh. Sambungan sama solasi. Pakai ditekep dialingin begitu. Iya emang jelek dialingin gitu ya. Masih ada tuh yang begitu. Masih. Jangan aku. Jangan nyalain orang deh emang kita ya. Wa tahfiful gubari. Wa tahfifu, dan meringankan. Gubari, debu, diringanin. Gimana tuh ringaninnya? Ditepok debunya, diketok. Tuh namanya diringanin tuh. Ditiup. Tuh udah ringan, udah nggak ada. Namanya tahfif tuh kalau begitu tuh. Sunnah tuh begitu. Wa tahfiful gubari, dan meringankan debu. Sunnah hukumnya. Kalau enggak langsung aja bagaimana? Ya nggak apa-apa. Tepok langsung aja, aku niat tayamum untuk bolehin sholat. Jadi nggak pakai diringanin. Diringanin ini sunnah. Udah 3 kali nih. Yuk, 2, 3. Balik, tiup. Kalau kita kan nggak begitu ya. Set. Tayamum mah. Jadi kita mudah. Kenapa sih pakai debu? Kalau debu, kuman tuh mati seluruhnya.
Kan kalau yang namanya najis anjing itu kan mengandung rabies ya. Nyucinya pakai apa tuh? Pakai tanah, pakai debu, karena bisa matiin kuman seluruhnya. Kalau pakai sabun, matiin kuman kagak seluruhnya, masih ada sisa. Cuman kitanya kagak yakin. Kalau pakai debu kita kurang yakin, maunya pakai sabun. Kalau sabun kan masih beli 3.000. Kalau tanah kan tinggal doker ya. Gimana kita doker-doker ada. Disuruh yang gampang sama Nabi, nyari yang susah. Banyak kebang pasir ya bos. Gitu, kurang yakin kita. Wal mualatu dan berturut-turut. Habis muka langsung tangan. Jangan pakai ngaso. Habis ngusap muka ngopi dulu ya kan. Watafriku dan merenggangkan asabi'i jari-jari. Ketika indal dorbi, ketika menepuk debu. Ketika menepuk debu tuh jari-jari direnggangin begitu. Itu namanya renggang tuh. Itu tuh, jangan begini jangan. Ini kan namanya ngumpul nih. Tapi direnggangin gitu. Renggang namanya. Nggak usah berlebihan begitu jangan. Nggak usah begini nih. Ini kerenggangan namanya. Gitu aja. Sunnah nih ngerenggangin begini, dirapetin juga jadi. Watabrikul asabi'i dan merenggangkan jari-jari tangan inda dorbi ketika menepuk debu. Wa naz'ul khatami dan membuka cincin kalau ada. Orang kalau pakai cincin biasanya tuh nggak bakalan miskin dia. Apalagi kalau yang mahalan dikit. Emang dipakai banget tuh sama orang tuh. Pakai ya kayak cincin yang mahalan dikit biar nggak miskin. Kalau nggak punya ini buru-buru jual kan nggak jadi miskin. Yang mahal. Kalau yang di bawah jembatan Ciputat mah cuma 7.500, nggak ada yang beli itu mah. Tapi sunnah juga pakai cincin. Kalau kita pakai cincin tuh sunnah naz'ul khatami, menyopot cincin fidor bil ula pada tepukan yang pertama. Waktu ini mau nepuk yang pertama nih, buka dulu cincinnya, taruh, tepuk itu. Aku niat tayamum, ntar waktu tangan yang kedua nih buat tanganin pakai lagi. Itu. Yang pertama aja dicopotin. Wa imroru dan menjalankan yadi tangan alal udwi di atas anggota tayamum. Mana anggota tayamum? Muka dan tangan. Jalanin tuh. Ya ngusap tuh begitu, ngejalanin. Nih, tangan tuh begitu. Jalanin begitu. Balik lagi. Tuh begitu. Jempol itu habis. Wa mashul udwi dan mengusap udwi anggota tayamum, muka dan tangan. Apa namanya? Wa mashul adudi, mengusap lengan, adud. Mashul adudi, mengusap lengan. Ini lengan namanya nih. Ya, tuh gitu. Wa adamut takrari dan tidak mengulang-ulang. Sekali aja. Ini tangan nih. Tuh gitu tuh. Sekali aja. Gitu. Balik. Boleh begini. Gitu. Enggak begini nih. Enggak begitu, enggak. Enggak begini nih. Namanya diulang-ulang gitu. Bukan begitu tayamum. Adamut takrari, tidak mengulang-ulang. Jadi digosok-gosok. Wal istiqbalu dan sunnah menghadap kiblat. Sama kayak wudu. Wudu ngadep kiblat, tayamum juga ngadep kiblat, mandi juga ngadep kiblat. Tapi keran saya nggak ngadep kiblat, ya nggak apa-apa. Misalnya ono kiblat,
Ini keran di sini, ya nggak apa-apa, sendok mandi begitu, jangan nurutin keran, sendok balik lagi menurut kiblat, nggak apa-apa kan bisa begitu ya, nggak usah dirubah tuh, iya nggak usah dirubah kerannya. Waduh, ini keran salah masang nih, jangan begitu, kitanya aja yang ada kiblat, jangan keran. Kalau kerannya dirubah tuh, kerannya 35. Peralonnya 35. Boboknya 200. Boboknya 2 hari. 2 hari tukang harus aku 300 yang gede ya. Iya. Iya itu. Kitanya aja madhab kiblat, biarin kerannya di belakang kita nggak apa-apa. Aduh. Kita meter. Gimana kita meter? Wa syahadatani, dan mengucap 2 kalimat syahadat ba'dahu sesudah tayamum. Baca doa maksudnya begitu. Mana tuh? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Udah kelewat, tapi belum apa. Udah kelewat tuh di halaman. Doa wudu, doa tayamum itu doa selesai mandi wajib juga itu. Habis mandi wajib, madhab kiblat baca doa, itu juga doanya. Maka kudu apa? Kalau nggak apa, tempel di tembok. Tempel di tembok ini. Jadi kalau kita habis mandi wajib baca gitu. Ya namanya ngaji udah tua, susah ngapalinnya ya. Susah ngapalinnya. Ya udah tulis fotokopi aja tembok, tulis tempel di tembok kan sama aja begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan lagi sebagaimana yang telah tersebut, yaitu wajib i'tiqad atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala. Ada ya? Nomor 9. Halaman 9 katanya. 9. Syahdan lagi sebagaimana yang telah tersebut, udah disebutin, udah diajarin, yaitu wajib i'tiqad, wajib meyakini dengan keyakinan yang teguh, itu namanya i'tiqad, nggak goyang-goyang, atas tiap-tiap si mukallaf. Mukallaf itu orang yang udah balik, akalnya sehat, namanya mukallaf. Kalau orangnya udah balik tapi gila, bukan mukallaf namanya. Orangnya udah dewasa, udah 17 tahun cuman gila, bukan mukallaf namanya. Karena syaratnya 2. Orangnya udah dewasa, akalnya sehat. Itu namanya si mukallaf betul. Kayak kita nih. Kita udah dewasa nih ya. Udah balik kan ini semuanya nih? Belum. Bukan belum balik kita mah. Belum buluk. Bahwa 20 sifat. 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala. Dan wajib i'tiqad bahwa lawanannya sifat yang wajib tuh wujud, ada, mustahil, tiada. Begitu tambah-tambahin aja. Kalau lawanannya itu namanya mustahil. Kidam artinya dahulu, mustahil Allah ada awalnya, begitu. Bako, Allah itu kekal. Lawanannya mustahil binasa, begitu. Tinggal ngelawan-lawanin doang kan. Lawanannya itu namanya mustahil. Yaitu satu juga. Jua itu juga maksudnya.
Jadi jumlah sekaliannya itu 41 sifat. Oh salah tadi kelewat ya. Bahwa lawanannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala. Dan wajib i'tiqad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala itu satu juga. Yang harus satu. Allah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Allah ngasih pahala sama kita, boleh. Nggak ngasih pahala juga boleh. Nggak ada yang bisa paksa dia. Oh gua sholat ya, gua baca ratib nih, Allah harus ngasih pahala. Nggak bisa begitu. Kalau dia mau kasih, kasih. Kalau enggak, enggak. Namanya juga harus. Kalau kita dipaksa sama Allah, wajib lu ngaji. Kalau Allah nggak ada yang bisa paksa dia. Habis ngaji Allah kasih pahala, enggak, belum tentu. Kalau dia mau kasih, enggak juga enggak. Siapa yang wajibin dia? Semuanya punya dia. Nah kalau begitu tuh, yang Allah tidak harus begitu, Allah enggak wajib ngasih pahala, Allah enggak wajib ngasih dosa. Itu namanya harus yang kayak begitu. Boleh aja Allah kasih pahala sama kita, boleh juga kagak. Kan jangan diprotes kalau Allah mah, jangan ditanya-tanya. Ada anak kecil kagak ada dosanya, baru 7 tahun, naik motor bapaknya goyang, bapaknya jatuh, anaknya mental, kelindes truk sampai gepeng. Ya Allah Tuhan, bagaimana? Jangan begitu. Punya siapa tuh anak? Dia punya Allah. Dia mau hidupin boleh, dia mau matiin juga boleh. Ya kita punya ayam punya kita hidupin boleh, piara, kita potong juga boleh. Begitu. Itu namanya yang kayak begitu tuh harus tuh. Boleh kasih pahala, boleh enggak. Allah enggak wajib ngasih pahala. Namanya harus. Jadi sifat yang wajib bagi Allah 20, lawanannya mustahil 20, sifat yang jaiz, yang harus boleh-boleh aja, itu namanya jadi 41. Kalau bahasa Melayunya harus, kalau bahasa Arabnya jaiz. Kan udah disebut kemarin ya. Sifat yang jaiz bagi Allah 1. Jadi 41 dah tuh. Jadi jumlahnya itu 41 aqaid, 41 aqaid. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan lagi dengan 9 aqaid. Dengan 9 aqaid ini bermula wajib iktikad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala, kewajiban atasnya membuat segala mungkin. Enggak, Allah enggak wajib membuat sesuatu yang mungkin, enggak. Kita nih Allah wajib membuat sesuatu yang mungkin nanti kita dikasih cucu, enggak begitu, enggak wajib. Allah mau kasih jadi, enggak juga enggak apa-apa. Atau meninggalkannya, atau Allah enggak ngasih cucu sama kita. Yaitu lawanan yang harus pada Allah Ta'ala. Kedua, wajib i'tiqad tanazzuhuhu ta'ala anil a'radi fi af'alihi wa ahkamihi. Wajib i'tiqad tanazzuhuhu ta'ala anil a'radi wal af'ali wal ahkamihi. Artinya artinya maha suci Tuhan dari mengambil faedah di dalam segala perbuatannya. Enggak, Allah enggak ngambil faedah. Kalau Allah menciptakan langit, bukan berarti Allah ngambil faedah, keuntungan dari menciptakan langit, enggak. Allah ciptakan matahari biar Allah untung dari ciptakan matahari, enggak. Allah ciptakan agama Islam biar Allah disembah orang, untung, enggak. Enggak ngambil keuntungan apa-apa dari yang diciptain. Atau di dalam hukumnya Allah buat ini haram supaya Allah untung, ini wajib supaya untung, enggak.
nggak ngambil keuntungan apa-apa. Kalau kita ngerjain hukum Allah wajib, kita yang dapat untung, Allah nggak untung. Kita yang rugi, Allah mah nggak rugi. Ketiga, wajib i'tiqad bahwa mustahil pada Allah mengambil faedah. Mengambil faedah itu. Keempat, wajib i'tiqad alla ta'sira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Artinya wajib bagi segala mungkin, barang yang mungkin, bahwa ia tiada memberi bekas dengan kekuatannya. Nggak ada makhluk yang bisa memberi bekas, nggak ada. Obat bisa nyembuhin, nggak, bukan obat yang nyembuhin. Beri bekas tuh, contohnya begitu tuh. Kita minum obat nih, sakit kepala jadi sembuh, bukan obat yang nyembuhin. Allah yang nyembuhin. Kita makan nasi jadi kenyang, bukan nasi yang kenyangin, Allah yang kenyangin. Kita motong sesuatu pakai pisau jadi putus, bukan pisau yang mutusin, Allah. Kalau Allah nggak putusin, biar pisaunya tajam juga nggak putus. Mana? Dengan kuatnya. Kelima, wajib i'tiqad, wajib yakin bahwa mustahil pada segala mungkin, bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya. Keenam, wajib i'tiqad hudusul alami. Wajib i'tiqad artinya bahwasanya sekalian alam itu baru. Kurang tuh. Hudusul alami, barunya alam. Artinya bahwa iya udah ada itunya. Artinya baru sekalian alam. Dulunya nggak ada. Diceritain baru ada. Itu namanya baru. Wajib kita i'tiqad begitu. Dulunya nih alam nggak ada. Kemudian baru ada. Dulunya virus nggak ada. Dibikin baru ada. Iya. Tadinya emang nggak ada. Yang pilek-pilek doang tuh. Kalau sekarang lain lagi pileknya. Ya. B117. Masih hangat. Masih hangat di Sukabumi. Kalau dulu kita suguh nyari beras pulen. Sekarang muncul virus yang baru lagi, bikinan Inggris. Bikinan Inggris. Di rolling. Bikinan Wuhan udah nggak ngetop di Wuhan udah. Sekarang bikinan Inggris nih. Nanti kita juga kudu bisa bikin juga kita nih. Bikin virus apa kita nih ya? Udah ada di Indonesia. Udah ada dua. Virus Garuda namanya. Pilus. Mudah-mudahan Garuda nonton YouTube ini ya. Kita iklanin ini, produknya kita iklanin. Udah segitu dulu dah. Ada banyak ngajinya nih, ketiga kitab ya. Saya mau tambahin lagi dari rumah.